Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Utami dengan NIM 2237050 akan mempresentasikan rangkuman konsep dan lingkungan basis data, model relasional dan DBMS untuk memenuhi nilai mata kuliah sistem basis data. Yang pertama, konsep basis data. Bagaimana konsep suatu basis data? Basis data adalah sekumpulan data yang disimpan dalam bentuk tertentu yang dirancang agar dapat digunakan oleh pengguna yang beragam. Basis data adalah penggunaan bersama dari data yang terhubung secara logis dan deskripsi dari data yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu perusahaan. Perbedaan sistem file tradisional dengan file basis data adalah sistem file tradisional bersifat program-oriented, bersifat kaku, terjadi kerangkapan data, dan tidak terjamin keselarasan data. Kalau sistem file basis data bersifat data-oriented, bersifat luas atau fleksibel, kerangkapan data serta kelarasan data dapat terkontrol. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian basis data. Keuntungan menggunakan basis data, yang pertama terkontrolnya kerangkapan data, yang kedua terpeliharanya keselarasan, yang ketiga dapat dipakai secara bersama, yang keempat dapat diterapkan standarisasinya, yang kelima keamanan datanya terjamin, yang keenam terpeliharanya integrasi data, yang ketujuh terpeliharanya keseimbangan, yang kedelapan data independence. Selanjutnya, kerugian menggunakan basis data. Kerugiannya yang pertama, biaya yang mahal dalam implementasi. Yang kedua, rumit atau kompleks. Yang ketiga, penanganan proses recovery dan backup sulit. Yang keempat, kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Yang kelima, membutuhkan storage yang berkapasitas besar untuk menyimpan data. Yang keenam, membutuhkan tenaga spesialis atau DBA. Selanjutnya, pengguna basis data. Pengguna basis data yang pertama adalah sistem engineering tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengandalkan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut dengan pihak penjual. Yang kedua, database administrator, tenaga ahli, orang atau grup yang bertanggung jawab pada seluruh pengontrolan database. Selanjutnya, arsitektur basis data. Arsitektur basis data menggambarkan diagram interaksi antara komponen-komponen penyusun sistem manajemen basis data. Komponen-komponen tersebut meliputi perangkat hardware, software, jaringan komputer, dan pengguna. Selanjutnya, data independence. Data independence ada dua jenis, yaitu yang pertama physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DPA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua, logical data independence, bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Selanjutnya, konsep DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang menangani semua akses terhadap database dan menyediakan user interface terhadap sistem database. Beberapa fungsi yang disediakan oleh DBMS ini antara lain: yang pertama, mengatur dan mengontrol data dalam jumlah yang besar. Yang kedua, melakukan backup, recovery, dan logging terhadap database. Yang ketiga, menyederhanakan dan memperluas database security. Yang keempat, melakukan pemeriksaan terhadap integrasi data. Selanjutnya, arsitektur DBMS multi-user. DBMS multi-user adalah DBMS yang bersifat klien atau server, di mana sang klien bisa mengakses ke dalam database yang sudah diset oleh sang admin ke dalam server dengan hak khusus tertentu. Di sini, faktor keamanan tetap diperhatikan demi menjaga kerahasiaan data tersebut. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, server basis data. Yang kedua, klien. Yang ketiga, protokol komunikasi. Yang keempat, manajemen koneksi. Yang kelima, manajemen transaksi. Yang keenam, manajemen keamanan. Yang ketujuh, manajemen sesi. Yang kedelapan, manajemen kinerja. Yang kesembilan, manajemen deadlock. Selanjutnya, model relasional. Relasional model untuk pertama kali
untuk pertama kalinya ditemukan oleh E.F. Coates, seorang anggota dari IBM Research Laboratory di San Jose, California, dalam naskahnya A Relation Model of Data for Large Shared Data Banks. Relation model terdiri atas 3 komponen, yakni komponen struktural, disebut juga relation, komponen manipulatif, dan sebuah set dari rulesnya yang memelihara integrasi dari database. Model tersebut didasarkan atas struktur data yang sederhana dan umumnya relasi mempunyai pondasi teoritis yang kokoh. Di dalam skema rasional antara satu relasi dengan relasi yang lain memiliki nama yang berbeda. Yang membedakan antara relational model dengan tabel biasa atau file adalah tidak terurutnya tuple dalam relasi, pengurutan atribut dalam skema relasi, dan pengurutan nilai yang berhubungan dalam suatu tuple. Selanjutnya, keuntungan model relasional. Yang pertama, mudah digunakan. Bentuk tabel dari database relasional yang berupa kolom dan juga baris dapat dengan mudah dibaca dan dipahami bagi pemula yang bahkan belum pernah mempelajari tentang pemrograman sekalipun. Yang kedua, penggunaannya fleksibel. Setiap data yang ingin diambil atau digunakan oleh program dapat dimanipulasi dengan operator-operator tertentu. Yang ketiga, keamanan yang baik. Perancangan database dapat menambahkan kendali keamanan dan juga autoritasasi dengan mudah. Yang keempat, tingkat presisi tinggi. Hal ini dikarenakan database relasional melakukan berbagai macam operasi aljabar dan juga kalkulus relasional pada saat proses manipulasi relasi antara satu tabel dengan lainnya. Yang kelima, bentuknya sangat sederhana. Bentuk yang sederhana ini membuat pekerjaan seseorang programmer menjadi lebih mudah, yaitu dalam melakukan berbagai operasi data. Selanjutnya, kunci relasional dan aturan integrasi. Yang pertama, kunci relasional. Kunci relasional adalah satu atau sejumlah kolom atribut dalam sebuah tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris record dalam tabel tersebut. Kunci relasional juga disebut sebagai primary key atau kunci utama. Selanjutnya, aturan integrasi. Aturan integrasi adalah aturan atau kondisi yang harus dipenuhi oleh data dalam tabel untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan validasi data. Selanjutnya, bahasa relasional. Bahasa pada basis data relasional, bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pertanyaan yang diajukan untuk pengambilan informasi terbagi dua. Yang pertama, bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematika. Yang kedua, bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh pemrogramer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakan, user-friendly. Yang terakhir ada overview RDBMS, DB2, dan Alright. DB2 adalah RDBMS yang dikembangkan oleh IBM. Ini telah menjadi salah satu RDBMS terkemuka dalam industri, digunakan di berbagai sektor seperti perbankan, keuangan, perusahaan telekomunikasi, dan lainnya. Oracle Database, sering disebut hanya sebagai Oracle, adalah RDBMS yang dikembangkan oleh perusahaan Oracle Corporation. Oracle Database adalah satu basis data paling kuat dan luas digunakan di dunia. Presentasi dari saya, lebih dan kurangnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.